ابراهیم خلیل است. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muthalib merasa gembira cucunya Nabi Muhammad kecil kembali siuman di dalam Ka'bah dan makin sehat setelah cukup lama pingsan saat mengetahui ibunda Siti Aminah wafat. Sang kakek mengajak cucu tercintanya ikut bergotong royong membersihkan Ka'bah. Sebagian ada yang bekerja mencuci bangunan Ka'bah bagian luar. Ada juga yang mengganti kain yang menyelimutinya. Sementara Nabi Muhammad bersama sang kakek membersihkan bagian penting termasuk Hajar Aswad. Ketika orang-orang melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah, Nabi Muhammad juga turut melayani dengan menuangkan air minum bersama pamannya Abu Thalib. Tak lama kemudian Abdul Muthalib muncul dari dalam Ka'bah dan memberi isyarat Abu Thalib untuk mengajak Nabi Muhammad mendekat. Sementara orang-orang musyrik terus mengelilingi Baitullah tanpa melakukan apa-apa. Mereka melupakan agama Allah terdahulu, yakni ajaran Nabi Ibrahim, dan justru mencampurnya dengan berhala. Abdul Muthalib tetap kukuh melaksanakan ritual haji sesuai ajaran murni dari Nabi Ibrahim yang lurus. Kakek Rasulullah tak lupa menyempatkan diri bersama cucunya dengan meletakkan kedua tangan di atas Hajar Aswad, melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Namun sebelum usai melaksanakan ritual tawaf, tiba-tiba Abdul Muthalib terlihat limbung dan jatuh pingsan di dekat dinding Ka'bah. Sontak Nabi Muhammad bersama kerabat segera menggotongnya menuju rumah. Sejak itulah Abdul Muthalib menderita sakit. Sementara itu paman Rasulullah, Abu Lahab, sengaja pergi mendatangi Ismail, pendeta Yahudi yang telah dipecat pemimpinnya sendiri karena telah melakukan penyerangan terhadap rombongan Nabi Muhammad. Atas ulahnya itu pula, Ismail mengaku pada Abu Lahab bahwa dirinya dilarang berdagang di Mekah oleh Abdul Muthalib. Dalam pertemuan empat mata itulah Ismail yang kaya raya berharap pada Abu Lahab pada musim haji berikutnya sudah ada pergantian pemimpin baru di Mekah yang mau menerima kunjungannya dan bisa diajak bekerja sama. Setelah pertemuan itu, Abu Lahab yang merasa dibenci ayahnya sendiri bersiasat harus bisa mengambil hati Abdul Muthalib untuk melapangkan jalan menjadi penguasa baru kaum Quraisy di Mekah. Maka segera ditemuinya Abdul Muthalib yang tengah terbaring lemah di atas pembaringan. Abu Lahab mencari muka dengan mengatakan, baru saja menyembelih 10 unta yang dipersembahkan untuk ayahandanya. Sambil memegangi tangan ayahnya, Abu Lahab terus berusaha melakukan pendekatan. Meski merasa dibenci karena ulahnya sendiri, Abu Lahab bersiasat meyakinkan ayahnya akan tetap berada di sampingnya dan menjadi anak yang berbakti. Namun Abdul Muthalib tetap bergeming. Tak ada sepatah kata pun terucap. Saat Abu Lahab hendak mencium tangan ayahandanya, Abdul Muthalib justru menggerakkan tangannya memberi isyarat sang cucu tercinta Nabi Muhammad mendekatinya. Digenggamnya tangan Rasulullah sembari berkata, "Kematian sungguh berat bagiku. Pergilah, jadilah kau anak yang baik cucuku," ujarnya.
Abu Lahab yang sejak kelahirannya membenci Nabi Muhammad hanya bisa melihat keponakannya itu mencium tangan Abdul Muthalib dengan khidmat sebelum pergi meninggalkan ruangan itu. Namun Abu Lahab terus merayunya dengan mengatakan, "Tak usah engkau pikirkan cucumu itu, ayahku. Engkau sedang sakit. Muhammad adalah anak yang penting bagi kami semuanya. Kami siap merawatnya dengan baik," ucapnya. Meski dirayu dengan berbagai cara, Abdul Muthalib lagi-lagi tetap tidak mau berucap sepatah kata pun, dan berulang kali terdengar menghela nafas panjang sambil matanya tampak berkaca-kaca. Ketika sakitnya semakin parah, semua keluarga berkumpul dan merapat. Dan saat dibuatkan susu, Abu Lahab merebutnya dan langsung membawanya mendekati ayahnya. "Ayah, minumlah susu. Ini akan menghangatkan tubuhmu," ujarnya terus mencari muka. Tak disangkanya, Abdul Muthalib menolak sodoran semangkok susu dari tangan Abu Lahab dan berkata, "Aku tidak menginginkan susu." Suasana hening segera menyapu seluruh ruangan. Tidak hanya Abu Lahab, istrinya bernama Jamilah yang turut menunggui tak bisa menyembunyikan rasa kecewa. Mereka lebih kecewa lagi saat melihat Abdul Muthalib menyuruh Abu Thalib mendekatinya. Disatukannya tangan Abu Thalib dan Nabi Muhammad sembari mengatakan, "Abu Thalib, jangan pernah tinggalkan Muhammad. Dia tak pernah melihat ayahnya. Ibunya telah meninggal dan engkaulah yang merawatnya. Rawatlah seperti halnya anak-anakmu. Ajari dia segala hal." Mendengar itu, Abu Thalib mengangguk, tanda menerima dan sanggup melaksanakan wasiatnya. "Kini aku bisa mati dengan tenang," ucap Abdul Muthalib. Itulah kata terakhir yang sempat terucap sebelum beliau wafat. Suasana duka segera terasa. Tangan Abu Thalib menyapu wajah ayahandanya, dan sambil berurai air mata, dia menyelimuti tubuhnya. Nabi Muhammad membenamkan wajahnya di jasad sang kakek. Begitulah Abdul Muthalib akhirnya harus menghadap sang Khalik. Nabi Muhammad kembali berduka dan merasa kehilangan orang dekat yang selama ini merawatnya, melindunginya, dan dicintainya. Sementara Abu Lahab dan juga istrinya merasa sangat kecewa karena gagal merayu ayahandanya agar menjadi penguasa baru di Mekah.